Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rita Risma Pancanahor. Saya dari jurusan Ilmu Kelautan Angkatan 2023. Kali ini saya akan memberikan tutorial terkait reclassify dan overlay serta interpolasi data parameter menggunakan aplikasi QGIS. Nah, untuk langkah pertama itu kita ke HCMGIS dulu, lalu ke base map seperti biasa buka Google Satelit. Kita zoom bagian Indonesia, lalu kita ke open data source, pilih yang bagian delimited text, masukkan data suhu Banten, lalu bagian pada X-nya longitude, Y-nya latitude, Z-nya kita pilih yang SST, lalu kita pilih yang default, kali ini kita tinggal add. Nah, kalau udah kita masukin lagi satu lagi, yaitu berupa data salinitas Banten, yang ZZ filenya kita ubah jadi PSAL. Ini kita ubah jadi default juga. Kita add, lalu kita close. Nah, nanti dia bakalan muncul data berupa suhu dan salinitas di daerah Banten seperti ini. Selanjutnya kita mau masukin data. Selanjutnya kita mau ubah datanya menjadi SHP dengan cara kita klik kanan pada bagian suhu, lalu ekspor, pilih yang save feature as. Nah, di sini kita save aja interpolasi suhu Banten. Ini kita save. Lalu ini kita ubah jadi default juga. Lalu kita oke. Yang satunya juga sama, yaitu salinitas, kita klik kanan, ekspor, save feature as, lalu save interpolasi salinitas. Nah, yang bagian salinitas yang tadi ini kita tinggal remove aja, data lamanya kita remove, sama yang suhu Bantennya juga. Selanjutnya kita mau masukin data titik pengambilan, yaitu dengan cara kita ke open data source, pilih yang vektor, masukin data titik pengambilan. Pilih yang SHP. Nah, ini kita tinggal add aja. Close. Masukin juga bagian data yang laut utara. Dia bakalan muncul di bagian ini. Habis itu selanjutnya kita ke raster, pilih yang analisis. Di bagian analisis pilih yang grade inverse distance to a power. Nah, di bagian sini kita mau masukin yang suhu dulu, posisi suhu, lalu tinggal scroll ke bawah. Bagian Z-nya itu kita ubah jadi SST. Lalu jangan lupa di save juga, save to file. Ini kita simpan dengan import. Oke. Lalu ini kita run. Habis itu kita ke parameter lagi, masukkan yang bagian salinitas. Jangan lupa yang ini diubah juga, yang Z. Ubah jadi yang PSAL.
interpolasi keren lagi. Lalu kita ke parameter lagi, masukkan yang bagian titik pengambilan data. Di pengambilan data untuk Z-nya itu banyak. Di sini ada kecerahan ya, jadi kita harus simpan satu-satu. Kita mulai dari yang kecerahan. Lanjut DO. Lalu pilih lagi PH. Evaluasi PH. Kedalaman. Dan yang terakhir interpolasi nitrat. Kita save, lalu kita run. Kalau udah kita langsung close. Nah, jadi teman-teman di sini nanti dia bakalan ada 9 data interpolasi seperti yang tadi. Ada ini, ada fosfat, ada pH, DO, semua parameternya. Selanjutnya kita mau reclassify data tersebut, itu dengan cara kita melihat acuan dari jurnal yang ini. Jadi di sini itu dibagi menjadi beberapa kelas. Contohnya itu suhu, itu dibagi menjadi 3 kelas. Begitu juga dengan kedalaman, kecerahan, salinitas, pH, dan lain-lain. Nah, gimana caranya? Jadi di sini kita ke raster, lalu pilih yang raster reclassify. Baik, lalu di sini kita pilih dulu yang pertama ada data kedalaman dulu. Untuk metodenya itu kita ubah jadi user. Nah, habis itu kita ekstrak dulu. Kita boleh. Nah, bagian kelasnya ini kita ubah dulu menjadi 14 ekstrak. Nah, kalau udah, dari sini kan ada minimum, ada maksimum. Nah, untuk yang pertama di startnya, kita masukin minimumnya yaitu 5.02, dan ini kita masukin 8, ini kita masukin 2. Lalu di 9, dan yang kalau yang terakhir itu kita masukkan nilai yang maksimum yaitu 49.9 dan masuk dalam kelas 3. Kalau udah, kita tinggal 4 aja, 4, lalu kita simpan. RC lalu kita run. Habis itu ini kita ubah juga
Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang kecerahan, interpolasi kecerahan. Lalu untuk kelasnya sendiri kita ubah menjadi 3. Lalu kita ekstrak. Nah, ini kita pakai lalu kita tag. Lanjut setelah kecerahan kita ke suhu. Untuk kelasnya sendiri kita pilih yang 2. Kita tinggal paste sampai itu. Oke. Lalu setelah suhu kita ke salinitas, ini juga 2. Lalu setelah salinitas kita ke pH. Untuk pH itu kelasnya juga ada 2. Itu kita tag lagi. Lalu kita rangkum. Oke. Lalu setelah pH kita ke DO. Untuk DO kelasnya juga ada 2. Kita tag DO. Lalu setelah DO kita ke nitrat. Kalau yang nitrat itu ada 4 kelas. Lalu ada set, lalu kita run. Habis itu amonia. Untuk kelasnya sendiri kita buat 2 kelas saja. Oh, yang ini dua. Kita pet CL amonia. Lalu kita run. Oke. Lalu yang terakhir itu adalah fosfat. Yang fosfat kita kelasnya ada 3. Ekstrak. Nah, ini 0,9. Sini titik 5. Ini 2. Ini 2. 5. 5 tambah 10 dan sini kelasnya 3. Ekstrak lalu salah
kita simpan CL plus 1. Kita tinggal run. Oke, kalau udah kita tinggal close. Selanjutnya, kita ingin menghitung rasternya itu dengan cara kita ke raster, lalu ke raster kalkulator. Nah, di sini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data. Pendalaman ini dikali 0,2 itu kurung ditambah kurung 0,1. Kalau udah seperti ini kita tinggal save aja. Ini kan dari 9. Jadi untuk yang kedalaman itu dikali 0,1, sedangkan yang selain kedalaman itu dikali 0,1. Ini kita save. Save-nya itu overlay kesesuaian. Save. Lalu kita lalu ini kita tinggal oke aja. Kita tinggal oke. Nah, otomatis dia bakalan muncul di bagian sini. Nah, selanjutnya kita mau reclassify ini kesesuaiannya dengan cara kita ke raster. Di raster kita ke ini raster reclassifier. Lalu untuk metodenya kita pilih yang equal interval. Ya, kita lihat tabelnya dan nilainya ini kita tinggal cut. Kita save. Lalu kita run. Nah, selanjutnya kita mau ubah untuk warnanya dengan cara kita klik overlay kesesuaiannya 2 kali. Di bagian sini render type-nya kita ubah yang palette. Nah, lalu untuk ini random color-nya kita pilih yang turbo. Lalu kita classify. Lalu kita apply, lalu kita oke. Nah, dia warnanya seperti ini. Jadi, nah kalau semua ini interpolasinya sudah dihapus, bakalan nunjukin overlay yang tadi warna seperti ini. Selanjutnya kita ke raster, kita ke extraction, lalu pilih yang raster by max. Lalu di sini kita pilih layernya itu overlay kesesuaian. Di bagian max layernya itu udah pasti laut utara. Nah, di situ kita tinggal scroll ke bawah. Ini kita save the file. Save, lalu kita run. Udah, kita close. Nah, udah, mungkin cukup untuk tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye semua, terima kasih.